Pengertian bunga tunggal. Pengertian bunga secara umum adalah imbalan atau penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Pengertian bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Pengertian bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal atau pokok pinjaman dan dibayarkan di akhir pinjaman. Berikutnya kita akan membahas tentang persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Persen di atas 100 digunakan untuk menghitung bunga apabila kita meminjam uang ke bank atau pegadaian di atas 10 juta. Secara umum ditulis dengan keterangan I sama dengan interest bunga, P sama dengan suku bunga, M sama dengan modal. Sedangkan persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Persen di bawah 100 digunakan untuk menghitung bunga apabila kita meminjam uang ke bank atau ke pegadaian di bawah 10 juta. Berikutnya kita membahas tentang bunga tunggal W tahunan dan bunga tunggal W bulanan. Bunga tunggal W tahunan digunakan apabila lamanya meminjam uang selama hitungan tahun, misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Secara umum rumusnya dapat ditulis dengan keterangan I sama dengan interest bunga, M sama dengan modal pinjaman atau uang pokok, P sama dengan suku bunga, W sama dengan periode atau jangka waktu. Sedangkan bunga tunggal W bulanan digunakan apabila lamanya pinjaman selama hitungan bulan, misalnya 7 bulan, 13 bulan, 17 bulan, dan seterusnya. Bunga tunggal biasa dan bunga tunggal eksak. Bunga tunggal biasa adalah bunga tunggal yang dihitung berdasarkan perhitungan bahwa 1 tahun terdiri atas 360 hari. Sedangkan bunga tunggal eksak adalah bunga tunggal yang dihitung berdasarkan perhitungan bahwa 1 tahun terdiri atas 365 hari. Untuk tahun biasa dan 1 tahun terdiri atas 366 hari. Untuk tahun kabisat atau tahun yang habis dibagi oleh 4. Angka bunga dapat ditentukan dengan cara: yang pertama, modal harus dibulatkan terlebih dahulu hingga Rp1. Yang kedua, hasil kali dari modal dan waktu yang telah dibulatkan ke dalam hari dibagi 100 kemudian dibulatkan di bawah 0,5 dihapus, sehingga angka bunga selalu merupakan bilangan bulat. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung bunga tunggal, antara lain yaitu yang pertama, metode pembagi tetap. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah bunga dari beberapa modal yang dibungakan dengan tingkat suku bunga yang sama, tetapi jangka waktunya berbeda-beda. Yang kedua ada metode bagian persen sebanding. Jika persentase bunga bukan pembagi hari 360, maka kita akan mendapatkan angka pembagi tetap yang tidak bulat. Untuk menghindar hal tersebut, kita dapat menghitung besarnya bunga dengan menggunakan metode bagian persen sebanding. Dengan metode ini, mula-mula dihitung besarnya bunga berdasarkan persentase terdekat yang merupakan pembagi dari 360. Kemudian kelebihan atau kekurangan dari bunga yang dimaksud dihitung dengan menggunakan persen yang sebanding. Yang berikutnya ada metode bagian persen seukuran. Metode ini disebut juga metode Inggris. Metode ini menggunakan ketentuan sebagai: yang pertama, bunga 5% sebagai dasar. Yang kedua, 1 tahun sama dengan 365 hari untuk perhitungan suku bunga yang lebih atau kurang dari 5%. Kekurangan atau kelebihan tersebut dihitung dengan menggunakan metode bagian persen sebanding. Yang terakhir,
kita membahas tentang diskonto. Diskonto merupakan suku bunga yang dibayarkan di awal pinjaman sehingga besarnya uang yang diterima oleh peminjam merupakan selisih antara besarnya pinjaman dengan besarnya bunga. Sedangkan besarnya uang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan besarnya pinjaman berdasarkan perjanjian.